Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Adiaksa dimanapun berada dari Sabang sampai dengan Merauke. Kembali lagi bersama kami, saya Evi Putuswandari dan rekan saya dari Iqbal Mursid. Dalam podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dengan tema Sinergitas Kejaksaan, KPU, dan Bawaslu dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024. Nah, langsung aja ya, pada siang hari ini kita sudah hadir bersama kita. Ada pastinya tentunya narasumber atau tamu yang sudah pakarnya dalam tema kita ini. Pertama tentunya adalah Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Evi, selamat siang Mas Daru, selamat siang untuk Sobat Adiaksa dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dia Stuti Beniati, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Ya, selanjutnya tamu kedua kita ada dari Bapak Ketua KPU. Selamat siang Bapak. Siang Bang, nama saya Ali Ridho, Ketua KPU Kabupaten Bekasi. Dan selanjutnya ada tamu kita juga yang tidak kalah kecenya, yaitu Bapak Ketua Bawaslu. Siang Bapak. Siang Mbak Evi dan Mas Darul, Bu Kajari. Nama saya Farkan Afi, saya Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi. Tidak kalah kece loh. Tidak kalah kece. Keren. Bawaslu tadi kayak sudah disampaikan oleh Mbak Evi. Jadi hari ini kan kita mau bahas terkait sinergitas KPU, Bawaslu, dan Kejaksaan ya dalam menyukseskan Pemilu Serentak tahun 2024. Mungkin supaya bisa lebih memberikan gambaran nih ke masyarakat, mungkin dari Bu Kajari, Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu mungkin bisa ngasih gambaran lah perannya apa sih nih Kejaksaan, KPU, Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu ini. Mungkin bisa izin Bu dari Bu Kajari. Oke, selamat siang Sobat Adiaksa dimanapun berada. Jadi di sini ini podcast pertama kami di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Nah, berkaitan dengan pemilu, nih Kejaksaan ini kita punya tugas yaitu di bidang penuntutan. Nah, di bidang penuntutan ini kita punya kewenangan yang berdasarkan undang-undang. Sedangkan untuk bidang-bidang, ada beberapa bidang di Kejaksaan ini, di antaranya adalah 6 bidang. Ada seksi intelijen, kemudian datun, pidum, pitsus, kemudian BB dan pembinaan. Nah, di antara yang berkaitan dengan kegiatan kita untuk pemilu, ini ada seksi bidang pidana umum. Nah, pidana umum ini punya kewenangan untuk nantinya setelah ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilu, ini akan masuk ke ranah pidana umum. Nah, pidana umum ini punya kewenangan di bidang penuntutan. Nah, di penuntutan inilah di sini ada pengendali perkara, yaitu Kasipidum. Nah, nanti semua perkara pemilu ini akan masuk di ranahnya di bidang pidana umum. Sedangkan Datun, kita punya peran juga untuk bisa pendampingan maupun pendampingan hukum ke KPU Bawaslu, kemudian juga dapat memberikan pendapat hukum untuk KPU Bawaslu. Kemudian satu lagi yaitu intelijen. Nah, di intelijen inilah semua deteksi dini ada di sini, karena semua permasalahan mengenai ancaman, gangguan, hambatan semua ada di intelijen ini. Nah, di intelijen ini kita akan melakukan pemetaan apa saja yang nanti menjadi kendala kita di lapangan untuk pelaksanaan pemilu. Nah, ini di bawah dari Kepala Seksi Intelijen. Nah, itu mungkin 3 tugas, 3 bidang yang nanti akan berkaitan dengan pemilu. Oke. Jadi emang mulai dari baik tindak pidana, kemudian ada di bidang perdata dan tata usaha negara juga, kemudian ada juga di bidang intelijen juga ya Bu. Jadi kalau kejaksaan kaitannya dengan pemilu itu. Betul. Mungkin kalau dari KPU nih yang kita tahu sebagai penyelenggara pemilu, apa sih nih maksudnya yang dilakukan oleh KPU dalam pelaksanaan pemilu, Pak Ketua? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita Bu Kajari ini.
Mas Daru, Mbak Epi, serta rekan kami, Bung Akbar Kadafi, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi. Sampai saat ini terakhir kita mengeluarkan surat keputusan 375 tahun 2023 terkait tentang titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye, Mas. Di sini bahwa sesuai dengan PKPU 15 tahun 2023 bahwa 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 masanya kampanye itu. Masanya kampanye di mana titik-titik pemasangan alat peraga kampanye itu ditentukan agar kenapa? Agar proses pemasangannya ini baik, agar proses pemasangan dilihat dalam kasat mata orang memandang itu indah. Jadi perlu ditata letak lokasinya, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, mana yang dilarang. Jika hal itu memang mencakup pelarangan, maka rekan kami Bawaslu akan menindak. Oleh karena itu, sosialisasi ini sudah kami berikan, Mas Ibu, oleh teman-teman parpol sebagai peserta politik untuk melakukan mediasi terhadap calon legislatif ini. Jangan sampai belum mulai ke hal yang lebih rentan, ini sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita mulai dulu dari hal yang kecil. Alat peraga kampanye harus dipasang sesuai dengan aturan. Seperti itu, gitu, Mas. Jadi lebih ke mungkin KPU nih bisa diibaratkan lebih ke leading sektornya lah ya dalam pelaksanaan pemilu nih, jadinya emang pelaksananya KPU ya? Iya. Kira-kira hal gitu. teknis, Hal teknisnya. Jadi apa yang dibolehkan, apa yang tidak diperbolehkan ini yang mengatur dari KPU-nya ya, dan mensosialisasikan kepada sobat Adi Aksa di sana dan masyarakat tentunya pastinya. Selanjutnya gimana nih Pak? Sebagai Ketua Bawaslu ini dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu ini bisa nggak berikan gambarannya Pak? Apa sih yang dikerjakan oleh Bawaslu? Apa sih tugas dan tupoksinya lah intinya dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini? Baik, silakan Bapak. Berkaitan soal Bawaslu, kita memiliki tugas yakni pencegahan, pengawasan, terus penindakan pelanggaran dan sengketa proses. Sejauh ini memang pola kerja dari Bawaslu Republik Indonesia itu menekankan kepada Bawaslu di setiap tingkatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum kemudian terjadi pelanggaran. Gitu. Jadi memang berkaitan dengan tahapan yang memang sudah kita mulai dari 14 Juni 2022 kemarin ini, tahapan pertama dimulai, kita sudah selalu mengawasi setiap tahapan dan memang pola pencegahan yang memang lebih kita utamakan. Nah, dalam konteks hari ini tahapan kampanye yang sudah dimulai tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari nanti, kita sudah mempersiapkan seluruh perangkat dari tingkat Panwascam sampai pengawas kelurahan dan desa kami untuk sudah bersedia dan siap sedia untuk melaksanakan tugas pengawasan secara langsung, gitu. Jadi lebih ke instansi yang berwenang melakukan pengawasannya ya, terkait dengan pelaksanaan pemilu. Instansi pengawasan nih Dina, supaya nggak ada main-main Mbak Evi di pemilu nih, jadinya emang penting banget Peran Bawaslu ya di sini. dalam. Oke. Tadi kan sempat disinggung juga nih Pak Ketua, udah sempat menyinggung terkait kalau sekarang udah masuk tahapan kampanye ya Pak Ketua. Mungkin bisa diberikan informasi nih ke masyarakat tahapan-tahapan apa aja sih sampai akhir nanti tahapan penetapan presiden, mungkin bisa digambarkan ke masyarakat. Baik, terima kasih, Mas. PKPU 3 tahun 2022 sudah mencanangkan tahapan Mbak ini. Dari 14 Juni 2022, 20 bulan tepatnya sebelum hari H, tahapan itu sudah digaungkan oleh KPU RI, tanda bahwa pemilu sudah dimulai. Sehingga tahapan sampai sekarang terakhir kemarin yang masih beririsan itu pendistribusian logistik yang tidak kalah pentingnya, bahwa selain kampanye, kemudian tahapan logistik serta penginputan daftar pemilih tambahan yang memang masih berlaku. Kalau sesuai dengan surat edarannya H-30 bahwa daftar pemilih tambahan ini masih on processing. Jadi bagi mereka yang memang melakukan pindah memilih, kemudian
karena tugas kerja, kemudian pendidikan, mereka berhak bisa melakukan pindah memilih. Kita bisa contohkan warga Jawa Tengah yang ingin memilih di Jawa Barat karena memang keterbatasan tempat kerja, mereka bisa melakukan proses pindah memilih dengan syarat mereka bisa urus di KPU asal di Jawa Tengah yang tadi saya contohkan atau ke PPK-nya. Proses ini bisa ditempuh dengan syarat itu, maka yang bersangkutan akan bisa memilih di tempat tinggal yang sekarang. Walaupun dia tidak memiliki kartu identitas di tempat yang sekarang, itu bisa. Gitu. Kalau gini, umpamanya anak-anak mahasiswa yang kuliah umpamanya ya di Jogja atau di Semarang. Nah, mereka ini kan umpamanya untuk pulang ke masing-masing daerah untuk memilih kan mereka harus perlu waktu. Nah, kalau umpamanya difasilitasi oleh KPU setempat umpamanya di Semarang atau di Jogja, di sini jadi kalau tugas KPU hanya memberikan pelayanan dan memberitahukan bahwa silakan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pindah memilih diurus ya surat pindah memilihnya. Kalau dia warga misal Bekasi di kuliah misalkan di Jogja, jika dia memang mau memilihnya di Jogja, mereka harus urus dulu nih surat perpindahan memilihnya, biar dia bisa melakukan di sana pemilihannya. Itu pun dengan kriteria nanti tidak semua surat suara mereka dapat, Mbak. Hanya capres dan cawapres, karena beda daerah otomatis beda juga pilihan yang ada di betul ya. Jadi untuk kepala daerah mereka nggak bisa milih kan di sana, nggak ada beda kepala daerahnya, hanya untuk presiden wakil presiden saja. Calon legislatif. Ya, oke. Terus yang selanjutnya tahapan yang sedang berjalan itu kita dapat himbauan dari KBRI yang menandakan bahwa apabila ada calon legislatif yang memang itu dinyatakan masih terdapat belum mengundurkan diri atau meninggal, ini sedang dalam pendataan, Mas. Jadi kalau nanti kriterianya ada yang demikian, kita akan lakukan permohonan surat yang dilayangkan dari kita ke KPU Jawa Barat kemudian ke KBRI untuk dirumuskan, karena sudah terlanjur dicetak surat suaranya. Jadi mereka tidak bisa dihilangkan. Tembusannya nanti akan kita beritahukan ke teman-teman KPPS untuk dicoret namanya, dan apabila itu terjadi pilihan di situ, maka suara tersebut lari ke suara partai dihitung. Jadi himbauannya terakhir itu. Kalau tahapan yang lainnya sambil berjalan, Mas. Yang pasti yang rentan kampanye, kemudian tadi DVTB serta logistik yang lagi perjalanan. Seperti itu. Kalau kampanye sendiri sebetulnya sampai tanggal berapa sih Pak Ketua? Kampanye sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 Februari. Karena 11, 12, 13 masa tenang. Oke. Setelah kampanye, jadi habis itu masa tenang. Masa tenang tuh dilarang tuh ya, dari kampanye. Dilarang kampanye, bahkan dilarang juga poster berkeliaran di mana-mana. Jadi udah harus ini ya. Teman kita lah buat para calon-calon yang mau berkontestasi nanti buat tahun ini ya, masa-masa inilah buat berkampanye, karena setelah itu dilarang. Nah, nyinggung terkait larangan nih, mungkin dari Pak Ketua Bawaslu nih Mbak Evi, mungkin bisa di-sharing lah ke masyarakat terkait dengan pelaksanaan kampanye sih, apa aja sih sebetulnya yang dilarang nih, yang nggak boleh dilakukan oleh peserta pemilunya atau oleh masyarakat atau bahkan oleh PNS atau kepala desa, mungkin bisa di-sharing Pak Ketua. Berdasarkan Undang-Undang 7 2017 pasal 280 jelas bahwa peserta pemilu dilarang melibatkan pejabat negara yang bukan anggota partai politik. Terus kemudian juga kepala desa, aparatur sipil negara, TNI Polri, BPD gitu. Nah, itu jabatan-jabatan yang dilarang dilibatkan dalam pelaksanaan kampanye. Apalagi menjadi tim kampanye itu jelas tidak boleh gitu. Dan sanksinya jelas diatur di Undang-Undang 7 2017. Jadi memang kalau 280 itu masuknya kan nanti masuk pada tindak pidana. Nah, tindak pidana ini kita kan sudah bekerja sama dengan Kejaksaan melalui Gakumdu berdasarkan Perbawaslu 3 2023 itu sudah diatur sentra penegakan hukum terpadu. Di dalamnya berisi Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi untuk penanganan tindak pidana itu khusus memang ditangani oleh Gakumdu. Sementara administrasi
pelanggaran administrasi itu dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Menarik nih Mbak Evi terkait Gakumdu nih. Iya. Gakumdu tuh jadi apa sih Pak Ketua Gakumdu nih? Dia apakah Bentuknya seperti apa? lembaga baru kah atau sebuah sarana sinergi kah atau gimana Gakumdu nih? Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini berdasarkan Perbawaslu 3 2023 itu jelas bahwa dalam konteks penyamaan persepsi berkaitan penanganan tindak pidana. Jadi kan Bawaslu nggak akan bisa berdiri sendiri untuk penanganan tindak pidana pemilu, pasti melibatkan instansi lain yang memang memiliki kewenangannya. Gitu. Makanya dalam konteks tindak pidana ini ya pelibatan 3 institusi ini sangat penting, khususnya berkaitan persepsi tindak pidana. Gitu. Saya bilang gitu. Ini supaya dalam penanganan perkara ini kalau saya pernah baca juga kan hukum acaranya kan beda acaranya juga ya, beda. yang pemilu ini jadi memang perlu cepat. Perlu Nah, sangat tadi cepat. yang untuk menyamakan persepsinya ini supaya proses penanganan perkaranya juga bisa lebih cepat kan juga ya. Karena undang-undangnya lex spesialis. Lex spesialis dia khusus undang-undang pemilu. Oke. Jadi nih Pak Bawaslu, mungkin Sobat Adi Aksa banyak yang bertanya-tanya nih, kalau misalnya nih dalam tahap kampanye ini Sobat Adi Aksa atau masyarakat sekitar menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana dalam pemilu, apa sih yang bisa dilakukan oleh Sobat Adi Aksa atau masyarakat yang menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut? Bisa dijelaskan nih Pak? Siap. Kita berharap memang kesadaran masyarakat dalam konteks ketika menemukan pelanggaran melaporkan langsung kepada pengawas kami di lapangan ya, di setiap tingkatan. Jadi konteks pelanggaran apapun baik itu berupa kode etik ataupun misalkan administrasi dan tindak pidana, itu kami nanti akan melayani baik secara mekanisme yang diatur di Perbawaslu, itu akan kita terima dan kita layani berkaitan soal pengaduan atau laporan masyarakat. Karena memang kita ada 2 metode ya dalam konteks penanganan pelanggaran. Yang pertama temuan ini hasil pengawasan pengawas pemilu. Nah, yang kedua adalah laporan. Laporan ini dibagi 3. Yang pertama masyarakat yang memiliki hak pilih, gitu, yang sudah genap umur 17 tahun. Yang kedua peserta pemilu. Peserta pemilu itu partai politik, terus kemudian include caleg lah di situ. Dan yang ketiga adalah pemantau pemilu yang terdaftar di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Jadi 3 itu masyarakat boleh melaporkan berkaitan dengan pelanggaran apapun di tengah-tengah kampanye. Apa yang tadi Bu Kajari juga sempat nyinggung juga yang terkait posko pemilu tuh Bu ya, mungkin bisa dijadikan sarana juga mungkin Bu ya untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan informasi atau dalam memberikan laporan yang untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak Bawaslu. Iya. Jadi Sobat Adi Aksa, di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi ini kita mempunyai posko pemilu. Posko pemilu ini kita tempatkan di PTSP, adanya di lantai bawah. Nah, masyarakat bisa langsung datang untuk menyampaikan permasalahan atau berkonsultasi terkait dengan permasalahan pemilu, atau menyampaikan langsung permasalahan tersebut, langsung datang saja ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Nanti di PTSP akan diarahkan, kalau memang itu permasalahan mengenai pemilu, nanti akan diarahkan langsung ke posko kami, posko pemilu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Jadi tidak perlu sungkan untuk datang, kita siap untuk membantu. Luar biasa kan? Nah, untuk Pak Ketua KPU nih Mbak Evi. Mbak Evi umurnya berapa? Sebelumnya udah pernah milih? Udah dong, udah pasti pernah milih. Oke, mungkin tapi ada masyarakat juga nih. Iya. Atau mau pindah memilih ke kabupaten. Mungkin terkait cara ini sih melakukan pemindahan Cara pemindahan. Tadinya Mbak Evi soalnya tugas mungkin asalnya di Jogja, pernah sekarang tugas juga di Manado. Ya, Sekarang Bekasi, ini ke sekarang di Bekasi. Kabupaten Bekasi untuk yang kayak pegawai-pegawai yang Tapi identitasnya sekarang Mbak? masih di Jogja Bapak. Masih di Jogja. Gimana tuh Pak caranya buat melakukan Tapi pemindahan? KTP kan memang sekarang ini kan sudah ya? Iya, bisa walaupun di tapi di dalam data pemilih yang kita punya itu tidak terintegrasi. Oh. Dia bisa memilih dengan syarat tadi mengajukan perpindahan memilih dengan dasar kerja. Cuman Sekolah. memilihnya itu
tadi. Gitu. Cuma Bisa memilihnya saja. hanya satu surat Iya, suara. surat suara saja. Jadi kalau kayak kasus-kasus kayak Mbak Evi gini, dia harus ngajuin buat pindah Memilih. dia milih itu. Nah, itu jangka waktunya sampai kapan sih, Pak? Kita sudah mulai dari setelah ditetapkannya DPT sampai nanti H-30. Hamin 30. Iya, tepatnya di 14 Januari ya. 14 Januari itu batas akhir untuk DPTP. Jadi nih Pak, pengajuan pemilihan ini bisa dilakukan secara online. Mengingat nih kan sekarang semua serba online nih. Apa ini juga diakomodir nih sama Atau KPU? mesti datang, Iya. gitu. Ya, kan? ini masukan buat kita jika memang keterbatasan ruang dan waktu untuk mengurus secara administrasi, nanti kami coba tanyakan ke pihak KPU Jawa Barat dengan dasar apa bisa nggak dilakukan secara online. Kasarnya kita punya identitas KTP, berkas ini masuk dalam form perpindahan memilih DPTB yang ada di KPU asal. Dan hasil itu bisa didokumentasikan berbentuk PDF atau sejenisnya untuk dasar kita memilih di sini. Nanti kita usulkan coba. Karena sejauh ini PKPU-nya berbentuknya hanya silakan lakukan secara administrasi pindah pemilih ke daerah asal. Nah, kalau misalkan sekarang orangnya datang. betul bang. Kalau misalkan Langsung. orangnya yang datang. Tapi kalau misalkan itu nanti kita coba lah. Kalau persyaratannya ada surat tugas. Jadi tanggal 14 itu dia mesti harus punya surat tugas bahwa yang bersangkutan bertugas tanggal 14 tidak libur. Gitu. Soalnya kan biar ini nggak ada golput kan, biar masyarakat sama sobat Adiaksa ini datang di pemilu, menyuarakan pilihannya, ya kan Ibu? Izin itu. Tapi ingat ya Mbak Evi, cuman boleh milih, nggak boleh ikut kampanye. Oh siap. PNS tuh nggak boleh ikut kampanye. Netral kita. Kita netral. Nah, terkait netralitas PNS nih Pak Ketua Bawaslu, mungkin ada yang bisa di sharing-sharing nih entah ke pegawai-pegawai atau ke masyarakat yang melihat nanti PNS yang ikutan kampanye atau gimana? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa jelas diatur larangan pelibatan ya. Salah satunya adalah ASN TNI Polri. Jadi memang sejauh kita melakukan pencegahan, kita juga sudah ada MOU dengan pemerintah daerah berkaitan soal deklarasi netralitas ya terhadap PNS pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Ya, terus kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan, intinya seperti itu, agar tidak ada pelanggaran khususnya di kalangan ASN di Kabupaten Bekasi. Ini memang harus netral ya Pak Ketua. Wajib netral. Dan kita juga ini Bang, udah sosialisasi juga di Instagram Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi kan Bu? Ya. Oh, saja yang tidak bisa Poster-poster. Menghindari hal-hal itu karena nge-like aja kan nggak boleh. itu. Nge-like dan lain sebagainya. Apa saja yang tidak bisa kita ini betul. laksanakan kan? Iya. Nah Pak Ketua KPU nih izin mungkin untuk ke pemilih-pemilih baru, mungkin supaya bisa lebih memahami apa sih sebetulnya syarat-syarat mereka tuh bisa jadi pemilih. Ya, sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, syarat memilih sama, mereka memiliki identitas KTP elektronik. Itu dasar utama bahwa si pemilih sudah bisa memilih dengan syarat kalau sudah usia 17 pasti sudah punya IKT memang. Pasti sudah punya. Itu aja syaratnya, bahwa nanti datang ke TPS hanya membawa surat pemberitahuan. Lazimnya membawa KTP, tapi surat pemberitahuan itu sudah cukup menghantarkan bahwa mereka tercatat ke dalam pemilih, kemudian bisa memilih. Dan satu hal yang memang masih dalam proses bahwa sekarang belum 17 tapi mendekati tanggal 14 dia sudah 17. Ini banyak pertanyaan seperti itu. Dengan syarat kalau perekamannya sudah mereka lakukan, kemudian keluar KTP-nya, ini jadi catatan kalau nanti di dalam di dalam DPT-nya dia tidak terdapat nama, ini jadi satu catatan buat kita, karena pemberlakuan DPK hanya berlaku dia yang tidak tercatat di dalam DPT, tidak tercatat di DPTB tapi dia punya KTP. Ini DPK. Tapi kalau dia punya KTP sementara di DPT-nya di dalam TPS tidak ada, ini dalam kajian juga kita. Nggak mungkin juga dia dimasukkan ke dalam DPTB dan nggak mungkin juga dia dimasukkan ke dalam DPK karena di datanya nggak ada. Oleh karena itu kemarin terakhir rapat di Komisi 2 kebetulan hadir pengganti dari Pak PJ, Pak Kadis Capil, Pak Carwinda. Dia akan memproses minimal data ini bisa masuk dalam perekaman. Data ke dalam perekaman
dan mudah-mudahan bisa nanti ada solusi yang terbaru bagi si pemilih yang memang tercatat 17 tahun pas mendekati hari H. Seperti itu Mas. Iya. Intinya syarat utamanya tuh berusia 17 tahun. Iya. Dan 17 tahun harus tuh punya dokumen kependudukan lah sebagai Terakhir tidak dicabut hak pilih. Tidak dicabut hak pilih. Kalau hak pilih dicabut, berarti nggak milih, nggak boleh milih. Mbak Evi udah pernah nggak ada perkara yang putusannya dicabut hak pilihnya? Oh belum sih kebetulan. Mungkin Bang Daru kali yang lebih senior ya. Siap Ibu. Ibu. Kasian juga ya kalau dicabut hak pilihnya. Oke deh. Jadi Nggak berasa nih udah 30 menit kita ngobrol nih mungkin. Gitu. Kirain baru 5 menit Mas. iya. Masih nyaman. Iya, nyaman nih Apalagi ngobrolnya. takut hujan, Mas. Jadi nggak mau kemana-mana. Mungkin sebelum kita tutup nih, mungkin dari Mukajari, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ke masyarakat khususnya dalam isu-isu terkait netralitas, kemudian isu-isu terkait menjaga kondusivitas dan upaya-upaya apa yang bisa melibatkan masyarakat dalam menyukseskan pemilu 2024. Nah, itu dari Bu Mukajari, Bu izin. Ya, pada sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, saya selaku Kajari Kabupaten Bekasi berpesan untuk seluruh masyarakat, mari kita sukseskan pemilu serentak 2024. Dan untuk ASN, ya, TNI Polri, wah ini netralitas harus kita jaga dalam pelaksanaan pemilu serentak nanti. Itu saja. Ya, mungkin Pak Ketua KPU. Baik, kawan Adiaksa beserta seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, mari sama-sama jaga kondusivitas setiap sisi dimanapun Anda berada. Masa kampanye adalah masa yang rentan bagi pemilih seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Gunakan hak pilih Anda pada tanggal 14 Februari 2024 dengan pemilihan cerdas, membaca rekam jejak para calon legislatif yang Anda pilih tentunya agar memberikan kontribusi yang nyata dan pembangunan yang baik khususnya untuk Kabupaten Bekasi. Terima biasa banget. Iya. Nah, akhirnya penutup nih Pak Ketua Bawaslu. Siap. Supaya pada nggak bikin pelanggaran nih. Baik, untuk Sobat Adiaksa, Bawaslu hari ini sedang mengawasi di sisa masa tahapan kampanye dan pemungutan penghitungan suara. Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi, untuk sama-sama mengawasi di sisa masa tahapan yang ada berkaitan soal jabatan-jabatan yang dilarang. Itu sangat penting menghindari adanya nanti pelanggaran-pelanggaran yang kita temukan atau berdasarkan laporan masyarakat. Itu saja. Oke deh, baik Sobat Adiaksa semua. Akhirnya waktu juga memisahkan diskusi kita di podcast ini di siang hari ini, walaupun sepertinya keadaan di luar sedang hujan. Tapi terima kasih ya Ibu dan Bapak atas perkenannya dan waktunya sudah meluangkan di sela-sela kesibukannya. Selamat beraktivitas kembali. Dan Sobat Adiaksa, terima kasih juga sudah berkenan atau hadir di podcast kami. Dan sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih interaktif dan menarik. Saya Evi Putri Suandari dan rekan saya dari Iqbal Mursyid. Izin undur pamit dulu. Dadah, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi.